Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kembali melanjutkan kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Malam hari ini pertemuan ke-18 dalam pembahasan tentang taharah, tentang bersuci. Kita sampai pada bab tentang bolehnya mandi tanpa pakaian apabila sendirian. Qala rahimahullahu ta'ala, babu jawazil ightisali uryanan fil khalwah. Bab tentang diperbolehkan mandi dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian, fil khalwah, apabila sendirian. Hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala, beliau bersabda, kanat banu Israila yaghtasiluna uratan yanzuru ba'dhum ila ba'dhin. Dahulu Bani Israel mereka mandi uratan tanpa berpakaian. Yanzuru ba'dhum ila ba'dhin, sehingga sebagian mereka melihat kepada aurat yang lainnya, melihat kepada aurat orang lain. Bisa jadi ini adalah hal yang diperbolehkan di dalam syariat itu, atau mungkin juga itu adalah hal yang dilarang. Tidak diketahui secara pasti bagaimana syariat Bani Israel ketika itu. Yang jelas itu mereka lakukan. Wa kana Musa yaghtasilu wahdah. Dan Nabi Musa alaihi salam beliau mandi sendirian. Faqalu wallahi ma yamna'u Musa an yaghtasila ma'ana illa annahu adar. Maka mereka berkata, demi Allah, tidak ada yang menghalangi Nabi Musa alaihi salam untuk mandi bersama kami illa annahu adar, kecuali beliau itu adar. Adar itu, mohon maaf, 2 biji kemaluannya bengkak. Fadhahaba marratan yaghtasilu fawada'a thawbahu ala hajar. Maka suatu ketika Nabi Musa alaihi salam beliau mandi sendirian, beliau letakkan pakaian beliau di atas batu. Fafarral hajaru bi thawbih. Maka batu itu bergerak dengan cepat, berlari membawa pakaian Nabi Musa alaihi salam. Fakharaja Musa fi ithrihi. Maka Nabi Musa alaihi salam keluar mengejar batu itu. Yaqulu thawbi ya hajar. Beliau berkata, pakaianku wahai batu. Hatta nadharat Banu Israila ila Musa. Sehingga Bani Israel melihat Nabi Musa alaihi salam dalam keadaan seperti itu. Faqalu, sehingga mereka berkata, wallahi ma bi Musa min ba'sin. Demi Allah, ternyata Nabi Musa alaihi salam itu tidak memiliki cacat pada tubuhnya. Wa akhadha thawbahu, Nabi Musa alaihi salam mengambil pakaian beliau, wa tafiqa bil hajari darban, dan beliau mulai memukuli batu itu. Faqala Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, wallahi innahu lanadabun bil hajari sittatun aw sab'atun darban bil hajar. Demi Allah, ada bekas pukulan Nabi Musa di batu itu 6 atau 7 pukulan. Inti dari hadis ini pada kalimat wa kana Musa yaghtasilu wahdah. Nabi Musa alaihi salam beliau mandi sendirian dan ketika itu tidak mengenakan pakaian. Maka hadis ini berkaitan dengan syariat Bani Israel dan bisa dijadikan sebagai penguat dalam syariat kita.
Qala rahimahullah babul i'tina'i bihifdzil aurah. Bab perhatian dengan menjaga aurat. Hadits Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Hadits Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yanqulu ma'ahumul hijarata lil Ka'bah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau menjadi nabi, sehingga ini peristiwa terjadi di masa jahiliyah. Beliau ikut membantu memindahkan batu-batu yang digunakan untuk membangun kembali Ka'bah. Ka'bah ketika itu hampir runtuh karena banjir, karena kebakaran, sehingga orang-orang Quraisy membangun kembali Ka'bah. Bergotong royong, dan di antara yang membantunya adalah Nabi Muhammad SAW yang saat itu belum menjadi nabi, ikut membantu mengangkat batu-batu. Wa alaihi izaruh. Ketika itu Nabi SAW hanya mengenakan pakaian bagian bawah, sehingga bagian atasnya tidak ditutupi dengan pakaian. Faqala lahu al-Abbas 'ammuhu, ya ibna akhi, law halalta izaraka faja'altahu 'ala mankibayka dunal hijarah. Maka Al-Abbas, paman beliau, berkata, wahai anak saudaraku, wahai keponakanku, andai saja engkau melepas sarungmu itu, kemudian engkau letakkan pada kedua pundakmu, dunal hijarah, sehingga bisa menghalangi batu. Kalau batu itu diletakkan langsung di atas pundak tanpa ada penghalang, akan menyakitkan. Tapi kalau ada kain yang menjadi perantara antara kulit dengan batu, maka akan lebih ringan. Qala fahallahu faja'alu ala mankibai. Maka Nabi SAW melepaskan kain yang menutupi tubuh beliau bagian bawah itu, beliau letakkan pada kedua pundak. Dan di masa jahiliyah, tidak berpakaian itu mungkin sesuatu yang dianggap wajar. Bahkan ketika tawaf mengeliling Ka'bah, selain orang Quraisy, mereka akan tawaf dalam keadaan tidak berpakaian. Fasaqata maghsyiyan alaih, maka di saat itu Nabi SAW beliau jatuh pingsan. Dan ini adalah bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap beliau, sehingga aurat itu sesaat terbuka lalu kemudian pingsan, sehingga tidak lagi terlihat. Nabi SAW dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum beliau menjadi nabi, begitu juga setelahnya. Fama ru'ya ba'da dzalika uryanan, maka tidak pernah lagi dilihat Nabi SAW itu dalam keadaan tidak menutupi aurat beliau, tidak berpakaian. Sehingga hadis ini menunjukkan bahwa perlu memperhatikan supaya aurat itu terjaga, tertutup. Qala rahimahullah, babu innamal ma'u minal ma'. Bab tentang sabda Nabi SAW, sesungguhnya air itu karena air. Maksudnya kewajiban mandi itu hanya ketika seseorang keluar air mani. Dan hukum ini dihapus dengan hukum yang baru yang akan disebutkan pada bab setelahnya. Sehingga di masa itu apabila seseorang melakukan hubungan suami istri, kemudian tidak mengeluarkan air mani, maka tidak perlu mandi. Cukup baginya untuk berwudu. Itu hukum yang terdahulu. Hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadits Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsala ila rajulin minal ansar. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang untuk memanggil sahabat beliau dari kalangan Ansar. Faja'a wa ra'suhu yaqtur. Maka sahabat yang dipanggil oleh Nabi itu pun segera datang dan kepalanya meneteskan air. Sehingga Nabi SAW memahami bahwa sahabat ini baru saja junub, baru saja melakukan hubungan suami istri.
Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'allana a'jalnaka. Bisa jadi kami itu membuat engkau tergesa-gesa. Sehingga karena tergesa-gesa, maka segera mengakhiri kegiatan itu, mengakhiri hubungan suami istri untuk segera datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum keluar air mani. Faqala na'am, maka sahabat itu menjawab iya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza u'jilta aw quhitta fa'alaikal wudu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau tergesa-gesa sehingga mengakhiri hubungan suami istri itu sebelum keluarnya air mani, au kuhitta, atau tidak tergesa-gesa tapi memang saat melakukan hubungan suami istri itu tanpa adanya air mani yang keluar, fa'alaika al-wudu, maka kewajibanmu hanyalah berwudu. Ini pada syariat yang terdahulu, kemudian dihapuskan. Hadits Ubay ibn Ka'b radhiyallahu anhu. Hadits Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu. Annahu qala, dia berkata, ya Rasulullah, idza jama'a ar-rajulul mar'ah falam yunzil. Wahai Rasulullah, apabila seorang laki-laki melakukan hubungan suami istri dengan istrinya, falam yunzil, tapi tidak mengeluarkan air mani. Qala, beliau menjawab, yaghsilu ma massal mar'ata minhu. Hendaklah dia mencuci anggota tubuhnya yang menyentuh istrinya. Maksudnya, hendaklah dia mencuci kemaluannya. Tsumma yatawaddau wa yusalli. Kemudian berwudu lalu salat. Hadits Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Hadits Utsman bin Affan radhiyallahu anhu annahu qala lahu Zaid bin Khalid, bahwa Zaid bin Khalid berkata kepada Utsman radhiyallahu anhu, ara'aita idza jama'a falam yumni. Apa penjelasanmu apabila seseorang itu berjima tapi tidak mengeluarkan air mani? Qala Utsman, maka Utsman radhiyallahu anhu menjawab, yatawaddau kama yatawaddau lis-shalah wa yaghsilu dzakarah. Hendaklah dia berwudu seperti wudu ketika akan salat dan mencuci kemaluannya. Qala Utsman radhiyallahu anhu berkata, sami'tuhu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah syariat yang dahulu berlaku kemudian dihapuskan. Pada bab setelahnya dijelaskan babu naskhil ma'i minal ma' wa wujubil ghusli biltiqa'il khitanain. Bab tentang dihapusnya hukum pada hadis bahwa kewajiban mandi itu hanya ketika mengeluarkan air mani. Dan penjelasan bahwa wajib mandi apabila telah bertemu dua khitan. Apabila telah bertemu kemaluan laki-laki dan wanita. Sehingga meskipun di saat melakukan hubungan suami istri itu tidak keluar air mani, tetap wajib untuk mandi. Karena syariat yang sebelumnya telah dihapuskan. Hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala, beliau bersabda, idza jalasa baina syu'abihal arba'. Apabila seorang laki-laki duduk di antara empat anggota tubuh istrinya, duduk di antara kedua tangan dan kedua kakinya, thumma jahadaha, kemudian membuat istrinya itu merasa lelah. Ini maksudnya seorang laki-laki melakukan hubungan suami istri. Faqad wajabal ghusl, maka telah wajib baginya untuk mandi. Dan dalam riwayat Muslim disebutkan wa illam yunzil, walaupun tidak mengeluarkan air mani. Maka hadis ini menghapuskan hukum yang terdapat pada hadis yang sebelumnya disebutkan pada bab innamal ma'u minal ma'. Qala rahimahullahu ta'ala babu naskhil wudu'i mimma massatin nar.
Bab tentang dihapuskannya hukum kewajiban berwudu apabila seseorang menyantap makanan yang dipanggang dengan api. Ada hadis dari Nabi SAW, beliau bersabda, tawadda'u mimma masatin nar. Berwudulah kalian apabila makan makanan yang dipanggang dengan api. Ayam bakar misalnya, atau daging sapi, daging kambing yang dibakar. Setelah seseorang memakannya, maka berkewajiban berwudu. Itu pada syariat yang dahulu. Kemudian hukumnya dihapuskan. Hadits Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Hadits Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akala katifa syah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau makan paha kambing bagian depan. Tsumma shalla wa lam yatawadda. Daging kambing itu dipanggang, dibakar. Kemudian beliau salat dan tidak berwudu. Menunjukkan bahwa hadis tawadda'u mimma massatin nar itu telah dihapuskan dengan hadis ini. Hadis Amr ibn Umayyah radhiyallahu anhu. Hadis Amr bin Umayyah radhiyallahu anhu. Annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtazzu min katifi syah. Dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotong paha kambing. Fadu'iya ila shalah. Kemudian dikumandangkan iqamah untuk salat. Fa'alqas sikin fa shalla wa lam yatawadda. Beliau meletakkan pisau yang beliau gunakan untuk memotong daging itu. Setelah itu beliau salat tanpa berwudu. Hadits Maimunah radhiyallahu anha, hadits Maimunah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam akala 'indaha katifan. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam makan di rumah Maimunah radhiyallahu anha katifan, paha kambing bagian depan. Tsumma shalla wa lam yatawadda. Kemudian beliau salat tanpa berwudu. Hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syariba labanan. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau minum susu. Famadmada. Setelah itu beliau berkumur. Wa qala inna lahu dasaman. Beliau bersabda, sesungguhnya pada susu itu terdapat lemak. Jadi hadis-hadis yang disebutkan tadi, 3 hadis itu menunjukkan bahwa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda'u mimma massatin nar itu telah dihapuskan hukumnya. Sehingga kalau dahulu seseorang wajib untuk berwudu setelah makan makanan yang dipanggang, kemudian hukumnya dihapuskan, tidak perlu berwudu. Dan Nabi SAW ketika beliau minum susu kemudian beliau berkumur, maka bisa juga apabila seseorang menyantap daging atau yang semisalnya yang terdapat lemak, dianjurkan baginya untuk berkumur untuk menghilangkan sisa-sisa lemak dari mulutnya. Qala rahimahullahu ta'ala babud dalil ala anna man tayaqqana at-taharata thumma syakka fil hadath falahu an yusalliya bi taharatih. Bab dalil bahwa seseorang yang telah yakin bertaharah, yakin telah bersuci, thumma syakka fil hadath, kemudian ragu-ragu apakah sudah berhadas atau belum, sudah batal atau belum, falahu an yusalli bi taharatih, maka dia boleh salat dengan taharahnya itu, sehingga dia tetap bertahan di atas sesuatu yang dia yakini dan tidak perlu dipedulikan hal yang dia ragukan. Jadi yakin telah wudu, kemudian ragu-ragu apakah sudah batal atau belum, maka yang dijadikan sebagai pegangan, yang dijadikan sebagai pijakan adalah sesuatu yang telah yakin dia lakukan. Berarti pada asalnya dia masih dalam keadaan suci. Hadits Abdullah bin Zaid bin Asim al-Ansari radhiyallahu anhu. Hadits Abdullah bin Zaid bin Asim al-Ansari radhiyallahu anhu, annahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
ar-rajul alladhi yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fi shalah. Abdullah bin Zaid menceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang seseorang yang terbayang pada dirinya seolah-olah mendapati sesuatu ketika sedang sholat, menyangka bahwa dirinya itu berhadas, batal wudunya. Faqala la yanfatil. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah dia batalkan sholatnya, diteruskan saja sholatnya. Au qala la yansarif, atau beliau bersabda la yansarif, jangan dia tinggalkan sholatnya hatta yasma'a sautan au yajida rihan, sampai dia mendengar suara angin yang keluar dari tubuhnya, au yajida rihan, atau mendapati baunya. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hatta yasma'a sautan au yajida rihan itu sampai dia yakin. Kalau sudah yakin berwudu kemudian ragu-ragu batal, berarti tetap dalam keadaan suci. Kalau yang membatalkan wudu itu adalah sesuatu yang juga yakin, maka tidak apa-apa jika dia membatalkannya. Qala rahimahullah, babu taharati juludil maitati bittibagh. Bab tentang sucinya kulit bangkai hewan bittibagh, dengan membersihkannya, dikeringkan atau disamak. Hadithu Abdullah, hadithu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annahu qala, dia berkata, wajadan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam syatan mayyitatan u'tiyatha maulatun limaimunata minas sadaqah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati kambing yang telah mati, bangkai kambing. Yang kambing itu diberikan untuk bekas budak Maimunah. Maimunah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Minas sadaqah, dari sedekah. Maimunah radhiyallahu anha bukan berasal dari Quraisy, sehingga tidak mengapa jika budaknya itu diberi sedekah, karena kedudukan bekas budak itu akan sama dengan kedudukan tuan yang memerdekakannya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal lan tafa'tum bijildiha, tidakkah kalian memanfaatkan kulit dari bangkai kambing itu? Qalu innaha maitah. Para sahabat berkata, ini adalah bangkai. Qala, beliau bersabda, innama haruma akluha. Sesungguhnya yang diharamkan itu adalah memakannya. Adapun memanfaatkan kulitnya dikeringkan untuk dijadikan sebagai alas untuk duduk, atau dijadikan sebagai wadah penampungan air, maka itu diperbolehkan apabila telah disamak dan berubah menjadi kulit yang suci. Qala rahimahullahu ta'ala, babut tayammum. Bab tentang tayammum. Hadits Aisyah radhiyallahu anha, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadits Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annaha qalat, dia berkata, kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi asfarihi. Kami pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan. Hatta idza kunna bil baida aw qala bidzatil jaish inqata'a 'iqdun li. Sampai ketika kami tiba di suatu tempat yang bernama Al-Baida atau Dzatul Jaish, dua tempat antara Makkah dan Madinah. Inqata'a 'iqdun li, kalung milik Aisyah radhiyallahu anha putus sehingga hilang. Disebutkan bahwa kalung itu berasal dari bebatuan atau kerang yang diambil dari pantai yang ada di negeri Yaman. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala iltimasihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari kalung tersebut. Wa aqaman nasu ma'ah,
dan para sahabat juga ikut mencari di mana kalung milik Aisyah radhiyallahu anha. Walaisu alama, dan di tempat itu tidak ada sumber air. Fa'atan nasu ila Abi Bakrin as-Siddiq, maka para sahabat mendatangi Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu, ayah dari Aisyah radhiyallahu anha. Faqalu, mereka berkata, ala tara ila ma sana'at Aisyah, tidakkah engkau melihat apa yang dilakukan oleh Aisyah? Aqamat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wan nas, dia membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tertahan di tempat ini. Walaisu alama walaisa ma'ahum ma, dan di tempat ini tidak ada sumber air dan mereka juga tidak membawa air. Sehingga dilaporkan kepada bapaknya supaya anaknya ditegur. Gara-gara anakmu ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tertahan di tempat yang tidak ada air dan juga tidak membawa air. Faja'a Abu Bakrin wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadhi'un ra'sahu ala fakhidhi qad nam. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mendatangi putri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan kepala beliau di atas paha Aisyah radhiyallahu anha dan beliau telah tertidur. Faqala habasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan nas wa laysu ala ma wa laysa ma'ahum ma. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kepada putrinya, kepada Aisyah radhiyallahu anha, engkau menahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, padahal di tempat ini tidak ada air dan mereka juga tidak membawa air. Faqalat Aisyatu fa'atabani Abu Bakrin wa qala ma sya'allahu an yaqul. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Abu Bakar memberikan teguran kepadaku dan mengucapkan apa saja sesuai dengan yang Allah kehendaki. Wa ja'ala yata'anuni biyadihi fi khasirati, dan dia mulai menekan pinggangku dengan tangannya. Fala yamna'uni min at-taharruki illa makanu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala fakhidhi. Aisyah radhiyallahu anha berkata, tidak ada yang menghalangi aku untuk bergerak kecuali karena keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas pahaku. Sehingga meskipun ditusuk dengan jari di bagian pinggangnya, Aisyah radhiyallahu anha tidak bergerak karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tertidur di pangkuannya. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina asbaha ala ghairi ma. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bangun dari tidur beliau setelah beliau mengetahui bahwa di situ tidak ada air. Fa anzalallahu ayatat tayammum. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang tayammum. Fatayammamu, maka para sahabat bertayammum. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Usaid ibn al-Khudair, maka Usaid ibn al-Khudair radhiyallahu anhu berkata, ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abu Bakrin. Ini bukan keberkahan pertama pada keluarga kalian, wahai Abu Bakar. Sehingga dengan sebab hilangnya kalung Aisyah radhiyallahu anha yang merupakan bagian dari keluarga Abu Bakar radhiyallahu anhu, turun ayat tayammum. Qalat faba'athna al-ba'ir alladhi kuntu alaihi. Aisyah radhiyallahu anha berkata, maka kami pun membuat unta yang ditunggangi oleh Aisyah radhiyallahu anha itu berdiri. Fa asabna al-iqda tahtahu, dan ternyata kalungnya itu ada di bawah unta tersebut. Ini penjelasan tentang sebab turunnya ayat tayammum. Qala rahimahullah, hadithu Ammar radhiyallahu anhu. Hadis dari Ammar radhiyallahu anhu an Syaqiq, dari Syaqiq bin Salamah.
Annahu qala, dia berkata, kuntu jalisan ma'a Abdillahi wa Abi Musa al-Ash'ari. Syaqiq bin Salamah berkata, aku pernah duduk bersama Abdullah ibnu Mas'ud dan Abu Musa al-Ash'ari. Keduanya berbeda pendapat. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berpandangan bahwa tayamum itu hanya menggantikan wudu. Jadi orang kalau junub harus mencari air, tidak boleh tayamum. Sedangkan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu berpendapat bahwa tayamum itu menggantikan wudu dan menggantikan mandi. Faqala lahu Abu Musa, maka Abu Musa radhiyallahu anhu berkata kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Law anna rajulan ajnaba falam yajidil ma'a syahran." Kalau seseorang itu junub, lalu dia tidak mendapati air selama 1 bulan, ama kana yatayammam wa yusalli, apakah tidak boleh dia itu tayamum dan salat? Fakaifa tasna'una bihadhihi al-ayah fi suratil Maidah? Abu Musa berkata, apa yang kalian lakukan dengan ayat pada surat Al-Maidah? Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Kemudian kalian tidak mendapati air, maka hendaklah bertayamum dengan menggunakan tanah atau debu yang baik, yang suci. Faqala Abdullah, maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Lau rukhisa lahum fi hadza la awshaku idza barada 'alaihimul ma' an yatayammamu sa'id." Kalau keringanan ini diberikan bagi mereka, maka kalau airnya dingin, mereka tidak mau mandi. Kalau airnya dingin, mereka akan tayamum. Sehingga Ibnu Mas'ud berpendapat seperti itu karena supaya orang-orang itu tidak bermudah-mudahan meninggalkan mandi dan berpindah kepada tayamum. Qultu wa innama karihtum hadza li hadza. Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, engkau tidak suka dengan pendapatku itu karena sebab ini. Qala na'am, Ibnu Mas'ud menjawab, iya. Faqala Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, alam tasma' qawla Ammar li Umar. Tidakkah engkau mendengar ucapan Ammar kepada Umar? Ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajatin. Ammar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku untuk suatu keperluan. Dan diutus Ammar bersama Umar. Fa'ajnabtu falam ajidil ma. Maka aku pun junub dan tidak mendapati air. Fatamarragtu fis sa'idi kama tamarragud dabbah. Aku pun berguling-guling di tanah seperti hewan berguling-guling di tanah. Maksudnya untuk menghilangkan hadasnya. Fadzakartu dzalika lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku sebutkan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian beliau bersabda, innama kana yakfika an tasna'a hakadha. Sesungguhnya tidak perlu bergulung-gulung di tanah, cukup bagimu untuk melakukan seperti ini. Fadaraba bikaffihi darbatan 'alal ardi thumma nafadhaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan tata cara tayammum. Beliau pukulkan tangan beliau di tanah, thumma nafadhaha, kemudian beliau meniup tangan yang ada tanahnya itu. Thumma masaha biha dhahra kaffihi bishimalihi aw qala dhahra shimalihi bikaffihi. Ditepukkan di tanah, kemudian beliau tiup, setelah itu beliau usapkan dhahra kaffihi bishimalihi, punggung tangan kanan beliau dengan tangan kiri beliau, wa dhahra shimalihi bi kaffihi, demikian juga punggung tangan kiri dengan tangan kanan beliau. Thumma masaha biha wajhahu, kemudian beliau usapkan tangan itu ke wajah beliau. Faqala Abdullah, afalam tara Umaru lam yaqna' biqauli Ammar. Abdullah bin Mas'ud tetap bertahan dengan pendapatnya, sehingga dia berkata, tidakkah engkau tahu bahwa Umar itu
tidak terima dengan ucapan Ammar. Jadi Ibnu Mas'ud berpendapat seperti itu, dan dia mengatakan bahwa Umar itu juga sependapat dengan saya. Umar pendapatnya sama dengan saya, berbeda dengan pendapat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dan tentu bahwa Abu Musa al-Asy'ari itu yang benar, bahwa tayamum itu menggantikan wudu, demikian juga menggantikan mandi junub. Qala rahimahullah, hadits Ammar radhiyallahu anhu. Hadits Ammar radhiyallahu anhu. Ja'a rajulun ila Umar bin al-Khattab. Ada seseorang yang datang kepada Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu ketika itu menjadi khalifah. Faqala inni ajnabtu falam usibil ma. Orang itu berkata, aku dalam keadaan junub tapi tidak mendapati air. Disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa Umar menjawab, berarti tetap tidak boleh tayamum, harus mencari air. Faqala Ammar bin Yasir li Umar bin al-Khattab. Maka Ammar bin Yasir berkata kepada Umar, amma tadhkuru anna kunna fi safarin ana wa anta. Tidakkah engkau ingat bahwa aku pernah safar bersama dengan engkau, Ammar dan Umar. Fa amma anta falam tusalli. Adapun engkau junub kemudian tidak salat karena tidak mendapati air. Wa amma ana fatama'aktu fasallaitu. Adapun aku maka berguling-guling di tanah, setelah itu aku salat. Fadzakartu lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Aku sebutkan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, innama kana yakfika hakadha. Sesungguhnya cukup bagimu untuk melakukan seperti ini. Fadaraba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bikaffaihi al-ardha. Nabi sallallahu alaihi wasallam memukulkan, menepukkan kedua telapak tangan beliau di tanah. Wa nafakha fihima. Kemudian beliau meniupnya. Thumma masaha bihima wajhahu wa kaffaihi. Kemudian beliau mengusapkan pada wajah dan tangan beliau. Tapi Umar radhiyallahu anhu tidak ingat dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini. Hadithu Abil Juhaim al-Ansari radhiyallahu anhu. Hadits Abul Juhaim al-Ansari radhiyallahu anhu. An Umairin maula Ibn Abbas. Dari Umair bekas budak Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Annahu qala, dia berkata, aqbaltu ana wa Abdullah bin Yasar maula Maimunah. Aku datang bersama Abdullah bin Yasar. Abdullah bin Yasar itu adalah bekas budak Maimunah, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maimunah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta dakhalna ala Abi Juhaim ibn al-Harith ibn Simmah al-Ansari. Sampai kami bertemu dengan Abu Juhaim al-Harith bin Simmah al-Ansari. Faqala Abu Juhaim berkata, aqbalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min nahwi bi'ri Jamal. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dari sebuah tempat yang bernama Bi'r Jamal, sebuah tempat di dekat Madinah. Falaqiyahu rajulun fasallama falam yarudda alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertemu dengan seseorang, orang itu mengucapkan salam kepada Nabi, tapi beliau tidak menjawab salam itu. Hatta aqbala 'alal jidar, sampai beliau mendatangi sebuah dinding. Maksudnya sebuah dinding untuk bertayamum. Famasaha biwajhihi wa yadayhi. Beliau mengusap wajah dan kedua tangan beliau. Tsumma radda 'alaihi salam, baru setelah dalam keadaan suci beliau menjawab salam tersebut. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa tayamum itu boleh dilakukan saat seseorang mukim, demikian juga boleh dilakukan saat seseorang dalam keadaan safar seperti pada hadis sebelumnya. Dan tayamum itu menggantikan wudu, demikian juga menggantikan mandi junub. Qala rahimahullahu ta'ala, babud dalil ala anna al-muslim la yanjus. Bab dalil bahwa seorang muslim itu tidak najis saat masih hidup, demikian juga setelah meninggal dunia. Hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu,
hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu qala, dia berkata, laqiyani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana junub. Aku atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu denganku ketika itu aku dalam keadaan junub. Fa akhadha biyadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang tanganku. Fa masyaitu ma'ahu hatta qa'ad. Aku berjalan bersama beliau sampai akhirnya duduk. Fansalaltu minhu wa ataitu rahla faghtasaltu. Aku pergi diam-diam meninggalkan beliau, mendatangi tempat tinggal Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk mandi. Thumma ji'tu wa huwa qa'id. Kemudian aku, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, datang kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau masih duduk. Faqala, beliau bertanya, aina kunta ya Abahir? Kamu tadi kemana, wahai Abu Hurairah? Faqultu lahu, aku berkata kepada beliau bahwa Abu Hurairah itu pergi untuk mandi. Karena mengira bahwa seseorang itu jika berhadas, jika junub, maka dia adalah orang yang najis. Maka Nabi SAW menjelaskan, faqala subhanallah, maha suci Allah, ya Abahir, wahai Abu Hurairah, innal mu'mina la yanjus. Sesungguhnya orang yang beriman itu tidak najis. Sehingga meskipun berhadas, maka tetap suci, tidak najis. Saat masih hidup, demikian juga setelah meninggal dunia. Dan hukum yang sama pada orang yang bukan muslim, orang yang kafir, itu juga suci tubuhnya di saat masih hidup, demikian juga setelah meninggal dunia. Sampai di sini, semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.